Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, membahas di bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan, di poin kedua tentang letak dan luas Indonesia. Di tahap pertama, kita akan mempelajari bagaimana membaca sebuah peta dan bagaimana memahami ketika kita melihat suatu daerah di dalam peta. Baik, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, kita mulai belajar tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Pada peta terdapat banyak informasi-informasi penting yang akan kita ambil. Mari kita lihat contoh peta berikut ini. Ini adalah peta Indonesia. Nah, jika dilihat di dalam peta ini banyak informasi-informasi yang bisa kita lihat, mulai dari nama kota, warna di setiap pulau, dan informasi yang berada di sebelah kiri atas, kanan, bawah di semua bagian peta ini. Setelah kita melihat contoh peta tadi, kita melihat beberapa informasi yang ditampilkan di dalam peta. Itu adalah merupakan unsur-unsur dari sebuah peta. Jadi peta memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta menggambarkan isi dari sebuah peta. Biasanya judul peta terletak di bagian paling atas peta. Salah satu contoh, peta persebaran penduduk. Berarti peta itu akan menginformasikan bagaimana sebaran penduduk suatu daerah. Atau contoh lagi, peta pengolahan lahan di Indonesia. Berarti peta tersebut menggambarkan bagaimana persebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Kita lihat lagi peta yang tadi. Nah, pada tanda panah yang dituju itu merupakan kalimat Indonesia. Artinya, judul peta ini adalah peta Indonesia yang menggambarkan seluruh lokasi yang ada di Indonesia. Unsur yang kedua yaitu skala peta. Skala peta adalah unsur yang sangat berguna dalam pembuatan peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang sesungguhnya. Jadi skala itu menggambarkan jarak suatu daerah yang ada di peta atau yang ada di gambar dengan jarak yang sesungguhnya. Skala peta terbagi dalam dua. Yang pertama, skala angka. Skala ini merupakan skala yang menggambarkan skala itu berupa angka. Yang kedua, skala garis, yaitu skala yang membandingkan jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya berupa garis. Kita amati gambar yang ini. Gambar ini menunjukkan dua macam skala peta. Nah, pada lingkaran ini menunjukkan jenis skala peta yang pertama, yaitu skala angka. 1 berbanding 400.000. Artinya, di gambar berjarak 1 cm dibanding jarak sesungguhnya yaitu 400 cm atau 4 km. 4 km didapat dari 400.000 cm dijadikan ke satuan kilometer sehingga menjadi 4 km. Nah, inilah yang disebut dengan skala angka. Berikutnya yaitu skala garis yang diberi tanda menggambarkan perbandingan antara angka di atas angka 1 dan di bawahnya angka 4. 1 cm berbanding dengan 4 km, sama dengan halnya skala angka tadi. Selanjutnya di bagian kedua pada
posisi 2 cm berbanding kepada 8 km. Dan selanjutnya 3 berbanding 12 km. Begitulah selanjutnya dalam melihat dan membaca skala garis. Itulah dua macam skala peta. Kita lanjut kepada unsur yang selanjutnya. Unsur yang ketiga adalah orientasi utara. Sebelumnya Ananda semua pasti sudah pernah melihat arah panah, arah mata angin. Nah, di dalam peta juga digunakan arah itu untuk menunjukkan mana arah utara, selatan, barat, dan timur. Mari kita lihat beberapa arah mata angin yang ada. Arah mata angin pada dasarnya ada 4, yaitu utara, selatan, barat, dan di sebelah kanan timur. Selain itu juga ada arah mata angin tambahan. Yang pertama antara barat dan utara, itu dinamakan dengan barat laut. Selanjutnya arah mata angin antara utara dengan timur disebut dengan timur laut. Dan antara timur dengan selatan itu disebut dengan tenggara. Terakhir, antara selatan dengan barat disebut dengan barat daya. Nah, itulah jenis-jenis arah mata angin. Selanjutnya unsur yang keempat yaitu unsur simbol. Simbol terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama simbol titik, yang kedua simbol garis, yang ketiga simbol warna, dan yang terakhir simbol area. Yang pertama simbol titik, yaitu menggambarkan suatu area yang sempit atau kecil ketika dilihat dari peta. Contohnya ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, atau seperti gunung dan kecamatan atau kota. Yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis menggambarkan suatu yang terlihat di peta yang bersifat memanjang, seperti sungai, jalan raya, jalan desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Simbol yang ketiga yaitu simbol warna. Simbol warna menggambarkan suatu ketinggian suatu daerah, dilambangkan dengan warna yang berbeda-beda. Bisa kita lihat dari warna hijau sampai warna orange yang menggambarkan ketinggian yang paling tinggi. Begitu juga dengan warna yang ada di kedalaman laut. Dan yang terakhir simbol area. Simbol area itu menggambarkan suatu daerah yang tampak jelas atau memiliki wilayah yang lebih besar, seperti danau, rawa, sawah, atau suatu daerah yang memiliki pegunungan yang bermuatan batuan kapur. Unsur yang selanjutnya, unsur yang kelima adalah insert peta. Insert menunjukkan lokasi suatu daerah di antara lokasi yang lebih luas. Mari kita lihat penjelasannya. Ini merupakan peta Pulau Papua yang merupakan pulau bagian timur daerah Indonesia. Nah, pada panah yang dituju, Pulau Papua terletak di bagian paling timur Indonesia di gambar yang kecil di bagian kanan atas. Nah, Pulau Papua digambarkan secara keseluruhan di bagian wilayah Indonesia. Inilah yang disebut dengan inset. Unsur selanjutnya yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah suatu garis khayal berupa titik koordinat pada peta yang berupa garis lintang dan garis bujur. Pada peta ini terlihat beberapa garis yang memisahkan antara suatu daerah.
Garis merah yang berada di tengah-tengah disebut dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis lintang yaitu garis yang melintang dari kiri ke kanan, berada di bagian bawah garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan, garis yang berdiri tegak. Unsur selanjutnya yaitu legenda. Legenda menunjukkan semua objek yang muncul pada peta. Nah, pada peta akan ditemui beberapa objek-objek atau simbol-simbol yang ada pada contoh legenda ini. Contohnya garis merah yaitu jalan utama, dan beberapa yang berbentuk seperti rambu-rambu lalu lintas disebut dengan legenda. Unsur yang terakhir yaitu sumber peta, unsur yang ke-8. Namanya sumber peta. Sumber peta itu menunjukkan orang atau badan yang membuat peta tersebut. Jadi dengan melihat sumber peta akan kita ketahui bahwa siapa pembuat peta tersebut. Biasanya dituliskan di bagian bawah peta. Baik anak-anak semua, sekian materi pada hari ini tentang pemahaman lokasi melalui peta. Semoga bermanfaat. Jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, dan selalu memakai masker setiap aktivitas. Sampai jumpa.